Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bareng. Hari ini kita akan mempelajari Sejarah Indonesia semester 2 KD 3.5 dan 4.5. Bab yang akan kita pelajari adalah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran satu ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih awal pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, kita akan membahas di sini. Pertama adalah Pearl Harbor Porak-Poranda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan invasi militer ke pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, pada Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Kemudian, pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia telah jatuh ke tangan Jepang. Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan pendudukan Jepang. Namun, pada awalnya Jepang tidak langsung menunjukkan sifat aslinya. Akan kita bahas di Saudara Tua Diterima di Indonesia. Jadi, tentara Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat, yakni Belanda. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dan rakyat Indonesia adalah saudara muda bagi Jepang. Jadi, Jepang dan Indonesia sama. Bahkan, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Dengan segala bentuk propaganda manis tersebut, mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Bagaimana sih pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia? Jadi Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nankan Kantai. Pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 yang berisi ketentuan sebagai berikut. 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3.
Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintah militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gunserikan atau panglima tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau panglima tertinggi. Sebagai pucuk pimpinan, panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi. 2. Gunseikan, kepala pemerintahan militer, yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 bu, semacam departemen, dan ditambah 1 bu lagi, sehingga menjadi 5 bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. 1. Somobu atau Departemen Dalam Negeri. 2. Jaimubu atau Departemen Keuangan. 3. Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. 4. Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Terakhir, Shisobu atau Departemen Kehakiman. Tadi sudah kita bahas ada Gunserikan, ada Gunseikan, nah yang ketiga Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi Jawa Barat, pusatnya di Bandung, Jawa Tengah, pusatnya di Semarang, Jawa Timur, pusatnya di Surabaya, ditambah 2 daerah istimewa yang disebut Kochi, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Pertama, Jepang membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer. 2. Jepang menetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal waktu awal kedatangannya, Jepang memperbolehkan lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Tapi lama-kelamaan Jepang hanya membolehkan lagu kebangsaan yang diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Kemudian Jepang melakukan perubahan budaya. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera atau tarikh Jepang menggantikan tarikh Masehi. Kemudian, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Kemudian, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Terus, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, pemerintahan militer Jepang juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Kochi, Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karesidenan. Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu itu dipimpin oleh Shu Cokan atau kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda. Shu Cokan ini dibantu oleh Cokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Cokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Neisebu, bagian pemerintahan umum, Kaisabu, bagian ekonomi, dan Keisetsubu, bagian kepolisian.
Nah, Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokobetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Su yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia sebagai Batavia Tokobetsushi di bawah pimpinan Tokobetsu Shiko. Kemudian, pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi atau rukun tetangga. Tonarigumi ini mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Pembelajaran selanjutnya tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Pembahasan ini akan kita bahas pada part 2. So, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.